Perkenalkan, nama saya Kada Unas Lestari, absen 22, kelas 10 MIPA 7. Hari ini saya akan mempresentasikan geometri bidang datar. Sini ada peta konsep, berisi tentang kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Dibagi menjadi dua, saya akan menjelaskan tentang pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Kedua, ada kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Titik merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Sebuah titik dilukiskan dengan tanda, noktah, dan diberi huruf kapital. Contohnya adalah titik Q. Dan ini adalah contohnya. Garis merupakan himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang tetapi tidak memiliki ukuran lebar. Garis berdimensi 1, nama garis dapat ditentukan dengan memakai huruf kecil atau menyebutkan nama segmen garis dan titik pangkal ke titik ujung. Contohnya adalah garis G dan garis AB. Contohnya di samping sebagai berikut. Pengertian bidang. Bidang merupakan himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar bidang berdimensi 2. Nama bidang dapat ditentukan dengan memakai huruf atau simbol yang dituliskan di pojok bidang atau dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut. Contohnya adalah bidang ABCD. Kalian bisa lihat di gambar samping ini. Pengertian aksioma dan bidang. Aksioma garis dan bidang. Aksioma merupakan pernyataan yang disepakati kebenaran. Terdapat beberapa aksioma yang sebagai berikut. 1. Melalui dua buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebagai garis lurus. 2. Jika garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai dua titik persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang tersebut. 3. Melalui tiga buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Materi kedua adalah kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan jadi dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Kedudukan titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis dapat dianalogikan seperti burung yang hinggap di kabel listrik, seperti gambar di bawah ini atau di samping. Gambar tersebut merupakan segerombolan burung yang hinggap di kabel listrik. Misalkan burung-burung tersebut adalah sebuah titik dan kabel tersebut merupakan garis, maka burung yang hinggap di kabel tersebut atau dilingkari merah dapat dikatakan sebagai titik terletak pada garis. Jadi, sebuah titik dikatakan pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis, seperti gambar di samping ini atau di bawah ini. Coba perhatikan gambar burung yang terbang dan akan hinggap di kabel listrik atau dilingkari warna biru. Dapat dikatakan sebagai titik terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui garis, seperti gambar di bawah ini. Kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang dibedakan menjadi dua, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Untuk lebih mudah memahami konsep kedudukannya, titik terhadap bidang, coba perhatikan gambar di bawah ini, merupakan 5 orang yang mengadakan penyuluhan tentang menanam padi dan ditonton oleh 3 anak-anak. Jika orang dewasa dan anak-anak tersebut misalkan titik dan lahan atau tanah yang akan ditanami padi kita disebut sebagai bidang, maka orang dewasa yang menanam padi di areal persawahan dapat kita sebut sebagai titik-titik yang terdapat pada bidang. Sedangkan anak-anak yang sedang menonton yang berada di luar areal yang ditanami padi kita disebut sebagai titik-titik yang berada di luar bidang. Jadi, sebuah titik dikatakan terletak pada bidang
jika titik tersebut dapat dilalui bidang seperti gambar di bawah ini, yaitu titik B terletak pada bidang A. Luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang seperti gambar di bawah ini, di atas ini, sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang seperti gambar yang ada di atas ini. Titik D terletak di luar bidang A. Soal dan jawaban. Perhatikan gambar kubus ABCD, EFGH di bawah ini. Bidang DCGH sebagai bidang U. Tentukan A titik sudut apa saja yang terletak pada bidang U dan B. Titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U. Penyelesaiannya, berdasarkan gambar tersebut, maka bidang A titik sudut yang berada di bidang U adalah DCG dan HB. Titik sudut yang berada di luar bidang U adalah A, B, E, dan F. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Om santuy, 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 Om.